Xiaoyan. Dia adalah Xiaoyan yang membunuh Chen Yun. Banyak tatapan tertegun melihat pria muda di kejauhan di dalam hutan yang diliputi oleh kabut. Nama Xiaoyan telah menyebar dengan liar selama periode waktu ini. Jarang seseorang dari generasi muda bisa memaksa seorang ahli seperti Fei Tian untuk bertindak secara pribadi. Terlebih lagi, hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa orang ini dapat melarikan diri dari tangan Fei Tian. Ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Hampir tidak ada orang di wilayah utara dataran tengah yang tidak tahu betapa menakutkannya iblis tua Fei Tian itu. Alis Xiaoyan hanya menyatu di hadapan banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi dari sekitarnya. Lengannya bergetar dan kain satin warna-warni di tangannya terlempar ke belakang sebelum ditarik ke lengan baju wanita berbusana warna-warni itu. Anda bisa berjalan di jalur Anda sendiri dan saya akan mengambil rute saya sendiri. Jika kau tidak menggangguku, aku juga tidak akan menyerangmu. Xiaoyan menatap wanita berpakaian warna-warni itu sambil berbicara perlahan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan wanita ini cukup besar. Selain itu, telah dipilih sebagai kandidat yang paling mungkin untuk posisi pemimpin pavilion petir angin berikutnya. Xiaoyan pasti tidak percaya bahwa dia tidak memiliki keterampilan apapun. Saat ini, tujuan Xiaoyan adalah menjadi salah satu dari 10 nama itu. Karena itu, dia tidak ingin terlibat konflik langsung dengannya. Secara alami, dia tidak ingin menyia-nyiakan usahanya sejak awal. Sungguh nada yang arogan. Aku juga tidak akan menyerangmu sekarang. Aku akan menunggumu di kolam darah gunung surga. Jika Anda memiliki kualifikasi untuk mencapai tempat itu, kami akan menyelesaikan dendam yang Anda dan pavilion petir angin miliki. Mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu menatap Xiaoyan saat dia tertawa pelan. Tawanya mengandung rasa dingin. Tentu saja, jika kamu telah dikalahkan bahkan sebelum kamu mencapai kolam darah gunung surga, itu hanya berarti bahwa semua hal yang telah kamu capai adalah karena kamu meminjam kekuatan orang lain. Wanita berpakaian warna-warni itu menekan jari kakinya di tanah setelah suaranya terdengar. Tubuhnya seperti kupu-kupu menari. Dia mundur dengan sekejap sebelum dengan cepat menghilang ke dalam kabut tebal. Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya saat melihat wanita berpakaian warna-warni itu mundur. Tatapannya menyapu sekelilingnya saat dia perlahan berjalan ke arah lain. Sesaat kemudian, dia menghilang dalam kabut di depan banyak tatapan. Sayang sekali mereka tidak benar-benar bertengkar. Aku ingin tahu siapa yang akan lebih kuat jika mereka berdua benar-benar bertukar pukulan. Kerumunan di sekitarnya pasti menjadi kecewa setelah melihat kedua orang ini mengambil rute terpisah, pergi saat bertemu satu sama lain. Hehe, mereka tidak bertarung sekarang karena mereka ingin mempertahankan kekuatan. Ada banyak magical beast yang kuat di dalam pegunungan mata surga. Lingkungan dari kolam darah gunung surga sangat terkonsentrasi dengan mereka. Jika seseorang ingin menyerang melalui kerumunan magical beast ini dan tiba di kolam darah gunung surga tanpa memiliki beberapa kemampuan, kemungkinan orang tersebut hanya mencari kematian tanpa alasan. Namun, kedua orang ini pasti akan terlibat dalam pertarungan sengit begitu mereka tiba di tempat tujuan. Semua orang mulai menuju jalan mereka sendiri setelah percakapan pribadi berlangsung sebentar. Beberapa dari mereka sendirian sementara yang lain berkelompok. Setelah itu, semuanya memasuki pegunungan. Karena bagian dalam pegunungan yang memiliki kabut energi tebal, efek yang diperoleh dari memiliki peta juga terbatas. Beberapa orang hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka untuk mencari, menguji untuk melihat apakah keberuntungan mereka ada gunanya. Pegunungan yang tenang secara bertahap menjadi hidup saat semua orang menyebar. Sejumlah orang yang tidak diketahui telah memasuki pegunungan mata surga kali ini. Sejumlah besar orang ini telah menyebabkan pegunungan ini, yang terkenal dengan banyak magical beast, dipenuhi dengan energi. Tentu saja, ada bahaya tersembunyi di tengah keaktifan ini. Namun, bahaya dan ganjaran hidup berdampingan. Ada banyak magical beast di pegunungan mata surga. Menambahkan ini ke energi yang luar biasa padat, pegunungan ini tidak kekurangan kekayaan alam. Jika seseorang cukup beruntung untuk menemukan sesuatu, kemungkinan besar seseorang akan mendapatkan banyak bahkan tanpa menjadi salah satu dari 10 orang yang memasuki kolam darah gunung surga.
Secara keseluruhan, pegunungan mata surga mungkin penuh dengan bahaya, tetapi itu juga bisa dianggap sebagai gunung harta karun. Selama seseorang memiliki keberuntungan dan kemampuan yang cukup, tidak sulit untuk kembali dengan banyak hadiah. Sosok Xiao Yan melintas dan muncul di dalam hutan yang diliputi kabut. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya saat dia mengerutkan kening. Kabut ini bercampur dengan energi yang tidak bisa dikeluarkan. Itu sangat menghalangi pandangan seseorang. Seseorang seperti lalat tanpa kepala di dalamnya, berulang kali berlarian secara acak. Peta itu sama sekali tidak berguna. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa kolam darah Gunung Surga terletak di daerah dalam pegunungan mata surga. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai wilayah dalam jika saya terus berkeliaran secara acak? Xiao Yan menghentikan langkahnya dan merenung sejenak. Tubuhnya tiba-tiba melompat dan muncul di atas cabang pohon. Matanya menyapu sebelum dia dengan cepat melompat. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di atas pohon. Xiao Yan berdiri di puncak pohon dan menyapu matanya hanya untuk tertegun untuk menyadari bahwa kabut di atasnya bahkan lebih tebal. Tatapannya tidak dapat melihat apapun bahkan jika jaraknya kurang dari 10 meter darinya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mendongak. Dia tanpa sadar menarik lehernya saat melakukannya karena gelombang energi warna-warni yang sangat besar menyebar dari atas. Gelombang tekanan energi yang tidak bisa dilawan menyebar, menyebabkan seseorang merasa takut. Saya tidak bisa menggunakan kekuatan tua Mr. Yao di dalam pegunungan mata surga. Jika tidak, efeknya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Xiao Yan mendesah pelan. Dia tahu bahwa Nona Feng jelas menyadari rute untuk mencapai kolam darah Gunung Surga. Dengan kemampuan pavilion petir angin, mereka pasti sudah cukup familiar dengan pegunungan mata surga ini. Masalah kabut seharusnya sudah lama dinantikan oleh mereka. Oleh karena itu, dia dapat bergegas ke tujuan tanpa rasa takut dan menghemat waktu yang terbuang di rute lain. Karena pavilion petir angin memiliki rute yang jelas, faksi lain seperti pavilion 10.000 pedang dan beberapa faksi yang lebih lemah kemungkinan juga akan membuat persiapan. Jadi, kemungkinan jumlah mereka akan melebihi 10. Xiao Yan berada cukup jauh di belakang mereka hanya pada langkah pertama ini. Senang rasanya memiliki faksi di belakang salah satunya. Kolam darah Gunung Surga akan muncul 1 hari setelah gelombang energi muncul. Dengan kata lain, saya harus mencapai tempat itu dalam 1 hari. Jika tidak, saya tidak akan mendapat berkah menikmati kolam darah Gunung Surga. Xiao Yan tertawa getir. Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba duduk dengan kaki bersilang. Persepsi spiritualnya dengan cepat menyebar dari antara alisnya. Meskipun Xiao Yan tidak mengetahui lokasi pasti dari kolam darah Gunung Surga, kemungkinan pembentukan kolam darah unik ini, di tengah pegunungan, akan membutuhkan energi murni yang luar biasa besar. Dengan kata lain, kolam darah Gunung Surga akan menjadi wilayah dengan energi paling kuat di seluruh pegunungan. Persepsi spiritual Xiao Yan dapat menggunakan ini sebagai media untuk mencari. Selama dia mengunci area dengan energi terpadat dan berusaha sekuat tenaga untuk bergegas ke sana, kemungkinan tidak ada yang salah. Setelah penyebaran cepat dari persepsi spiritual Xiao Yan, jejak riak energi dalam radius 5 km jelas tercermin dalam pikiran Xiao Yan. Arah aliran energi juga secara bertahap dipahami oleh Xiao Yan. Bagian utara ya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka sekitar setengah jam kemudian. Tatapannya tiba-tiba beralih ke utara. Dari persepsinya, energi pegunungan ini sepertinya terkumpul secara samar ke arah itu. Xiao Yan melompat ke depan setelah mengunci posisi. Dia turun dari pohon dan mendarat dengan lembut ke tanah, mengejutkan seseorang yang secara kebetulan ada di tempat ini. Saat orang itu mundur dengan tergesa-gesa, senjata di tangan mereka mengeluarkan suara dentang saat ditarik. Xiao Yan mengabaikan orang yang tampak sangat menakutkan ini. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang dibebankan ke kabut tebal dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan, bergegas ke tempat pengumpulan energi yang terletak oleh persepsi spiritualnya pada kecepatan tercepatnya. Xiao Yan menemukan cukup banyak orang yang direcoki oleh Magical Beast di sepanjang jalan.
Mereka terlibat dalam perkelahian yang intens. Namun, dia tidak berhenti. Sosoknya bergeser dengan cara seperti hantu. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan apakah ada magical beast yang tersembunyi di dalam kabut tebal selangkah lebih maju dari yang lain. Oleh karena itu, dia menghindari diblokir oleh magical beast selama perjalanannya. Kecepatan kemajuannya sangat cepat sehingga menakutkan. Xiao Yan menggunakan kecepatan yang ganas dan cepat ini untuk maju selama 1 jam sebelum dia secara bertahap melambat sedikit. Setelah masuk secara bertahap ke wilayah dalam pegunungan, kekuatan magical beast yang tersembunyi di dalam kabut tebal juga tampak lebih kuat. Dia pasti akan menarik magical beast jika dia terus maju tanpa rasa takut. Meskipun Xiao Yan tidak takut, dia benar-benar tidak ingin melambat karena mereka. Jari kaki Xiao Yan menempel di cabang pohon dan sosoknya dengan lincah bergegas ke depan. Matanya dengan hati-hati menyapu sekelilingnya, dan dia tidak membuat suara sedikit pun ketika dia mendarat di tanah, muncul seperti hantu. Sosok Xiao Yan sekali lagi melompat ke pohon besar. Dia baru saja akan maju saat jantungnya bergerak. Tatapannya mengarah ke tempat yang tidak jauh di depannya. Seorang manusia dan binatang bertarung di tempat itu. Ketika dia melihat magical beast yang besar, Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya saat dia berkata, ini sebenarnya adalah magical beast peringkat 6. Tatapan Xiao Yan berhenti di magical beast. Setelah itu, ia beralih ke sosok manusia yang menghadap binatang itu. Siapapun yang bisa mencapai tempat ini saat ini pasti bukan orang biasa. Orang di depannya sepertinya bukan pengecualian. Sosok manusia itu mengenakan pakaian hitam terang dan terlihat sangat muda. Wajahnya dingin dan dia membawa pedang biru besar di punggungnya. Ada aura pedang tajam yang samar-samar dipancarkan darinya. Dari bekas luka di sekitarnya, sepertinya orang ini sudah bertukar pukulan dengan magical beast peringkat 6 ini. Namun pakaiannya masih tetap bersih. Jelas, dia tidak dirugikan. Wajah pria berpakaian hitam itu bergerak sedikit saat Xiao Yan tiba di tempat ini. Tangannya perlahan meraih gagang pedang di punggungnya dan langkah kakinya dengan lembut bergeser. Segera, dia bergegas ke depan. Melihat tindakan pria berpakaian hitam, peringkat 6 magical beast mengeluarkan raungan. Ia menggerakkan keempat kakinya dan dengan ganas menerkam ke arahnya. Ci! Pria dan binatang itu saling bersilangan dengan cara seperti kilat. Cahaya pedang dipancarkan dengan cepat. Dentang! Pria berpakaian hitam itu berdiri tegak dan pedang panjang di tangannya perlahan dimasukkan ke sarung di belakangnya. Magical beast besar telah runtuh di tanah. Sungguh gerakan pedang yang cepat. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dengan penglihatannya, dia hanya bisa secara samar-samar melihat pemuda berpakaian hitam menghunus pedang. Orang ini cukup kuat. Apakah kamu sudah cukup melihat? Pria berpakaian hitam itu perlahan mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan tertegun di dalam hatinya. Setelah itu, tatapannya tertuju ke arah Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara samar. Xiao Yan berhenti bersembunyi setelah melihat bahwa dia telah ditemukan. Dia mengungkapkan dirinya, menyapu pandangannya pada pria berpakaian hitam itu, dan berkata, saya hanya lewat. Tidak perlu cemas. Mata pria berpakaian hitam itu dengan dingin mengamati Xiao Yan. Usia pihak lain sepertinya sedikit lebih muda darinya. Namun, berdasarkan indera tajamnya yang diasah karena telah bertengkar dengan orang lain selama bertahun-tahun, pria itu samar-samar bisa merasakan sedikit perasaan berbahaya dari Xiao Yan. Hatinya sedikit terkejut. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa mereka yang bisa sampai di tempat ini pada saat seperti itu pasti memiliki beberapa keterampilan, tidak banyak yang bisa menyebabkan dia merasa sedikit bahaya. Saya Tanging dari Pavilion 10.000 Pedang. Anda tampak agak asing. Bolehkah saya tahu Anda berasal dari faksi mana atau dari klan mana Anda berasal? Pemuda berpakaian hitam menangkupkan tangannya ke Xiao Yan saat dia bertanya. Dia telah mendengar tentang sedikit ahli dari generasi muda di dataran tengah.
Namun, ini memang pertama kalinya dia melihat orang di depannya. Karena itu, dia bertanya dengan cara yang lebih rinci. Adalah benar untuk bertanya lebih banyak ketika seseorang menjelajahi dunia. Yang terburuk adalah orang-orang yang tidak tahu batasan mereka dan berpikir bahwa ayah mereka adalah yang terkuat ketika mereka bukan siapa-siapa. Untungnya, pavilion 10.000 pedang Tangying ini bukanlah orang seperti itu. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir di tempat ini. Pavilion 10.000 pedang. Xiao Yan merasa kaget di dalam hatinya saat mendengar nama ini. Tidak disangka orang ini adalah seseorang dari pavilion 10.000 pedang. Selain itu, nama Tangying adalah salah satu yang dia dengar ketika dia berada di luar pegunungan. Dia juga seorang muda, orang berbakat yang sebanding dengan Nona Feng dari pavilion petir angin. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan menjawab, Xiao Yan. Xiao Yan. Ekspresi terkejut muncul di wajah dingin Tangying ketika dia mendengar nama ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan yang baru-baru ini mengalami konflik panas yang membara dengan pavilion petir angin. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan santai, ini hanya konflik kecil. Mata Tangying tanpa sadar berubah sedikit ketika dia mendengar pengakuan langsung dari Xiao Yan. Dia secara alami menyadari konflik antara Xiao Yan dan pavilion petir angin selama periode waktu ini. Bahkan jika kemampuannya untuk menerobos formasi penjara 9 surgawi yang ditempatkan oleh 3 sesepuh benar-benar karena dia meminjam kekuatan orang lain seperti yang dikatakan rumor, itu masih cukup luar biasa. Melihatnya seperti ini, ada lawan kuat lain dalam kompetisi kolam darah gunung surga kali ini selain orang-orang dari 3 pavilion lainnya. Konflik kecil tidak akan bisa mengeluarkan iblis tua seperti Fei Tian. Tangying juga tidak tampak seperti orang yang banyak bicara. Setelah mengucapkan beberapa kata secara acak, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia berkata, sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Semoga saya bisa bertemu Anda di panggung gunung surga. Saat itu, kami mungkin bisa bekerja sama. Tangying tidak menunggu jawaban Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sosoknya bergerak dan dia dengan cepat memasuki kabut tebal. Dia menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat orang ini berjalan begitu cepat. Orang-orang ini tampaknya memiliki pikiran yang berhati-hati. Xiao Yan ingin berjalan bersama dengan orang yang tahu jalannya, tetapi pihak lain sepertinya tidak mau menyumbangkan sumber dayanya untuk dibagikan. Namun, masuk akal saat Xiao Yan memikirkannya. Jika ada satu orang tambahan yang mencapai kolam darah gunung surga, akan ada pesaing tambahan. Siapa yang ingin menemukan lawan untuk diri mereka sendiri tanpa alasan? Tapi apakah panggung gunung surga yang disebutkan orang ini? Tempat ini benar-benar asing bagiku dan semua informasinya memang tersembunyi. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia menghela nafas lembut saat jari kakinya menekan dahan pohon. Tubuhnya seperti burung besar yang jatuh. Akhirnya, dia juga menyerbu ke dalam kabut tebal. Xiao Yan juga kehilangan kemudahan yang dia rasakan sebelumnya dalam perjalanan berikutnya karena kekuatan magical beasts di sekitarnya secara bertahap semakin kuat. Selain itu, cukup banyak magical beast yang cukup merepotkan untuk ditangani. Meskipun Xiao Yan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia masih tidak berhasil melarikan diri dari semuanya. Secara alami, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Karenanya, kecepatannya sangat berkurang. Namun, Xiao Yan tidak punya pilihan lain. Dia tidak memiliki jalan setapak dan tidak mungkin dia datang ke tempat ini tanpa mengandalkan aliran energi untuk bertindak sebagai papan nama. Pegunungan mata surga sangat luas. Ini, bersama dengan kabut yang tertinggal, membuatnya tampak seperti labirin. Jumlah orang di sekitar menurun semakin dalam Xiao Yan menuju ke pegunungan. Xiao Yan hanya bertemu 2 orang lainnya setelah Tangying. Kedua orang ini cukup kuat dengan keduanya berada di kelas Do Huang. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan peringkat 6 Magical Beast ketika Xiao Yan menemukan mereka. Namun, jelas bahwa persepsi kedua orang ini tidak setajam Tangying. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan.
Yang mereka lakukan hanyalah mengamati sekeliling mereka dengan kasar sebelum pergi dengan tenang. Waktu juga dengan cepat mengalir saat Xiao Yan maju ke depan. Menyusul perubahan cuaca, jarak pandang di dalam hutan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya, seseorang bahkan tidak bisa melihat kelima jarinya. Setelah datangnya malam, Magical Beast di dalam pegunungan mata surga tampaknya menjadi lebih aktif. Banyak binatang mengaum berulang kali terdengar sebelum bergema di pegunungan. Lingkungan seperti ini sangat tidak cocok untuk bepergian. Kemungkinan bahkan Nona Feng, Tang Ying, dan yang lainnya yang memiliki peta akan berhenti bepergian saat ini. Sepanjang hari bepergian dan bertarung dengan Magical Beasts akan membuat mereka lelah. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk cepat pulih, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan bertahan selama sisa perjalanan ke kolam darah Gunung Surga. Xiao Yan juga ragu-ragu menghadapi lingkungan yang mengerikan untuk bepergian. Namun, setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya. Dia hanya beristirahat sejenak sebelum mulai melakukan perjalanan. Xiao Yan jelas menyadari bahwa dia telah menggunakan tipuan dengan mengandalkan merasakan aliran energi. Namun, ini pasti akan memperlebar jarak antara dia dan orang-orang seperti Tang Ying. Sejak dia bertemu Tang Ying di siang hari, Xiao Yan tidak dapat menemukan sosok Tang Ying terlepas dari seberapa cepat Xiao Yan bepergian. Sepertinya dia jauh di depan. Oleh karena itu, jika Xiao Yan benar-benar ingin mengejar orang-orang itu, dia perlu melakukan perjalanan pada malam hari. Ini mungkin cukup berbahaya, tapi beruntung dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, Xiao Yan bisa mencoba yang terbaik untuk mengurangi tingkat bahaya. Kaki Xiao Yan dengan keras menginjak cabang pohon. Kekuatan yang kuat dan ganas menyebabkan pohon besar itu bergetar hebat. Sosoknya juga telah berubah menjadi bayangan hitam buram, dengan cepat melewati hutan yang gelap ini. Bang! Sesosok tiba-tiba muncul di dalam hutan gelap di mana seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Segera, telapak tangan dengan keras tercetak di tubuh Magical Beast yang tersembunyi di samping. Kekuatannya melonjak dan mengguncang binatang itu sampai bertabrakan dengan keras ke batang pohon. Itu telah kehilangan nyawanya sebelum sempat mengeluarkan suara gemuruh. Sesosok manusia dengan lembut mendarat di cabang pohon di tengah kegelapan. Dia menghela nafas kasar dan batu cahaya bulan terangkat. Cahaya hangat dipancarkan, dan segera dipantulkan oleh kabut di sekitarnya. Namun, wajah muda Xiao Yan terungkap dengan bantuan cahaya. Perjalanan malam jauh lebih sulit dari yang diharapkan Xiao Yan. Cukup banyak Magical Beast yang kuat dan licik tersembunyi dalam kegelapan. Mereka seperti pemburu yang menunggu mangsanya untuk menyerahkan diri kepada mereka. Jika Xiao Yan tidak mendapat bantuan dari persepsi spiritualnya, kemungkinan setidaknya lebih dari 10 luka akan muncul di tubuhnya. Bahaya dari pegunungan mata surga telah melebihi harapannya. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya saat tatapannya melirik mayat binatang ajaib dari jarak dekat. Dia dengan cepat duduk bersila. Bepergian sepanjang malam membuatnya lelah. Selain itu, bertarung dengan Magical Beast yang merepotkan di sepanjang jalan telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Xiao Yan hanya perlahan membuka matanya setelah beristirahat selama hampir setengah jam. Dia sekali lagi merasakan aliran energi di pegunungan, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Perasaan aliran itu menjadi semakin jelas. Jelas, Xiao Yan semakin dekat ke lokasi itu. Saya harus berusaha lebih keras. Mudah-mudahan, saya bisa menyusul orang-orang itu sebelum pagi tiba. Xiao Yan menjilat mulutnya dan diam-diam tertawa. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang sekali lagi memasuki hutan gelap. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat di malam hari. Sebagian besar dihabiskan untuk bepergian. Namun, perjalanan pahit ini bukannya tanpa hasil. Total ada 5 hingga 6 orang yang disalib oleh Xiao Yan selama perjalanannya. Orang-orang ini tanpa sadar sedikit tercengang ketika mereka melihat sosok manusianya berjalan terseok-seok dalam kegelapan. Orang ini sedikit terlalu berani. Xiao Yan tidak peduli tentang keterkejutan di hati orang-orang ini. Dia bisa merasakan cahaya di dalam hutan secara bertahap menjadi lebih terang. Jelaslah, malam berangsur-angsur menjelang.
Ketika langit berangsur-angsur cerah, Magical Beast yang luar biasa aktif di malam hari juga secara bertahap mundur. Raungan binatang di pegunungan juga melemah. Xiao Yan mendarat dengan lembut di atas pohon raksasa. Tangannya meraih ruang kosong di depannya. Energi kuat yang terkandung di dalam kabut menyebabkan wajahnya menunjukkan keterkejutannya. Kepadatan energi di tempat ini luar biasa. Tak heran jika mampu membentuk benda misterius seperti kolam darah gunung surga. Sepertinya tempat ini sudah berada di daerah terdalam dari pegunungan mata surga. Xiao Yan bergumam pelan. Dia segera menguatkan perhatiannya. Melihat ini, sepertinya dia akan sampai di tujuannya. Xiao Yan membuka mulutnya. Wajahnya juga tanpa sadar menunjukkan senyuman yang sepertinya telah memberikan beban yang berat. Dia baru saja akan bergerak ketika telinganya tiba-tiba bergerak. Suara samar dari bilah yang bertabrakan serta ledakan energi ditransmisikan dari tempat yang tidak jauh di sebelah kirinya. Tatapan Xiao Yan melirik ke arah kirinya sebelum ditarik dengan cepat. Dia telah melihat banyak situasi serupa di sepanjang jalan. Xiao Yan bukanlah orang suci dan tidak berusaha membantu setiap orang yang dia lewati. Dengan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menggerakkan jari kakinya, dan melanjutkan ke depan. Namun, begitu dia hendak bergerak, tangisan seorang wanita yang bergerak menembus kabut dan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Dengan segera, sosoknya, yang akan segera menghilang, benar-benar kaku. Suara ini mengharukan dan luar biasa. Sepertinya pemiliknya cantik. Apalagi, Xiao Yan tidak asing dengan suara ini. Dia bahkan merasa bahwa itu telah membangkitkan ingatan yang sangat dalam.